Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Riza Pradana. Saya akan menjelaskan makalah tugas besar sistem operasi ya, bersama teman saya Muhammad Ridwan. Tugas besar operasi yaitu konsep-konsep dasar sistem operasi. Komponen sistem operasi yaitu ada meliputi komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem call, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generasi, perancangan sistem, dan ada komponen sistemnya juga, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, command interface system. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan eksekusi suatu proses, memerlukan sumber daya pada saat eksekusi, CPU, TM, memori, berkas, dan peranti I/O. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, pembuatan dan menghapus proses, penunduan dan lanjutan proses. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi data dari program penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array word bits yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data share oleh CPU dan I/O device. Umumnya main memori bersifat volatile, tidak permanen, isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori: melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar, memilih program mana yang akan dilewat ke memori ketika bisa digunakan, alokasi dan alokasi memori sesuai dengan dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah komponen informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan. Membuat berkas tersebut biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas: pembuat dan penghapus berkas, pembuat dan penghapus direktori, dan menunggu freebase untuk manipulasi berkas dan direktori. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer, menampung sementara data dari keperan polling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O. Sistem supaya lebih efisien antara muka, device driver yang umum, menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam buka, baca, tulis, dan tutup. Driver untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi. Manajemen penyimpan sekunder. Penyimpanan permanen karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan pemrograman secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup. Memori utama sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Lalu, jaringan. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses itu menyebabkan peningkatan kecepatan komunikasi, peningkatan penyajian data, peningkatan keandaan. Sistem proteksi berkaitan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor, pengguna ataupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Spesifik kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command driven, program yang membaca instruksi mengartikan control statement. Keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter. Command interpreter unik dan shell. Command interpreter sistem bervariasi dengan satu sistem operasi yang lain disesuaikan dengan tujuan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Oke, begitu saya, dan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya Nur Muhammad Riza. Jadi, pelayanan sistem operasi, eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankan run. Operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung
Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melaksanakan operasi I/O, manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat dan menghapus file. Komunikasi, bertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau messenger passing. Deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU perangkat keras memori I/O program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas dijalankan pada saat yang bersamaan. Accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Proteksi, menjaga semua akses ke semua daya sistem terkontrol. Sistem calls menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter pada sistem operasi melalui register, menyimpan parameter dalam program atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register, menyimpan parameter ke dalam stack oleh program, dan melakukan pop-off pada stack. Evolusi sistem operasi. Zaman terus berkembang menandakan sistem operasi juga harus berkembang. Alasan mengapa sistem operasi harus berevolusi layaknya perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Adanya perbaikan terus-menerus, penggunaan yang membutuhkan pelayanan baru, serta munculnya jenis hardware yang baru. Sistem operasi pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan hingga sekarang. Bagaimana revolusinya? 1. Series processing. Pada era ini belum ada sistem operasi. Komputer berjalan dengan menggunakan konsol yang terdiri dari lampu toggle switch, input divisi, dan reader. Namun pada era ini terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh user, antara lain scheduling, penjadwalan, yaitu masih menggunakan hard copy, sync-up sheet karena pada saat itu masih ada satu komputer, sehingga untuk menggunakannya perlu diatur jadwal antara user. Setup time, yaitu kurang efektif akan waktu karena apabila terdapat kesalahan pada suatu proses, maka proses harus diulangi dari awal. Kontribusi sistem operasi, mengatur fasilitas komputer, memberikan layanan untuk pemrograman, dan menjadwalkan eksekusi program lainnya. Menjembatani perangkat keras dari pemrogram, memberikan interface yang bagus untuk menggunakan sistem, mengontrol eksekusi program aplikasi yang memerlukan fasilitas dan pelayanan hardware komputer. Proses dan treat. Proses memiliki dua karakter. Pertama, resource ownership, kepemilikan sumber daya. Proses mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam PCB. 2. Scheduling
execution penjadwalan eksekusi mengikuti suatu path eksekusi triage, ada pergantian dari satu proses ke lainnya. Dua karakter ini diperlukan suatu independen oleh sistem operasi. Unit dari dispatching diatur sebagai thread dan lightweight proses. Kategori sistem komputer single instruction single data sistem prosesor tunggal mengeksekusi stream instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang disimpan dalam memori tunggal. Single instruction multiple data stream, setiap instruksi dieksekusi pada himpunan data berbeda oleh prosesor berbeda. Multiple instruction single data stream tidak pernah diimplementasikan. Serangkaian data ditransmisikan ke suatu himpunan prosesor. Masing-masing mengeksekusi rangkaian instruksi berbeda. Multiple instruction multiple data, sekumpulan prosesor secara simultan mengeksekusi rangkaian instruksi berbeda pada kumpulan data berbeda. Mikrokernel merupakan suatu inti SO kecil yang menyediakan fondasi bagi ekstensi modular. Pertanyaan besar, seberapa kecil haruskah suatu kernel agar dapat disebut sebagai mikrokernel? Haruskah driver ada dalam user space? Dalam teori, pendekatan ini memberikan fleksibilitas atau modularitas derajat tinggi. Rencana mikrokernel 1. Manajemen memori level bawah, memetakan setiap page virtual ke frame fisik sebagai besar tugas manajemen memori tersebut dalam user space. 2. Komunikasi antar proses atau thread dalam suatu SO mikrokernel adalah melalui message. Suatu message menyertakan header yang mengidentifikasi proses pengiriman dan penerimaan. Manajemen I/O dan interrupt di dalam mikrokernel adalah mungkin menangani interupsi hardware sebagai message dan menyertakan port I/O dalam ruang alamat. Proses user level tertentu dilewatkan ke interrupt dan kernel memelihara pemetaan tersebut. Terima kasih, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.